Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Kanza Kenza channel yang berbahagia, semoga kita selalu diberi kesehatan dan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas pengalaman saya sendiri, kisah saya sendiri, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan keturunan anak kembar perempuan. Amalan-amalan apa sajakah yang saya kerjakan? Yuk kita tonton videonya sampai dengan selesai. Tapi sebelumnya dukung channel ini ya, dengan klik tombol like dan subscribe-nya. Baiklah, langsung saja saya cerita. Saya adalah seorang ibu yang berusia 33 tahun. Saya sudah memiliki 2 orang anak laki-laki. Anak laki-laki yang pertama saya berusia 9 tahun dan anak yang kedua berusia 2 tahun. Sebenarnya kami sudah cukup bahagia. Saya dan suami sudah cukup bahagia dengan 2 orang anak laki-laki di keluarga kami. Apalagi riwayat melahirkan saya secara sesar. Jadi kalau mau punya anak lagi, rasanya berpikir untuk beberapa kali lah ya. Berbeda dengan saya, suami saya berpendapat dia ingin memiliki anak perempuan. Apalagi katanya kalau anak 2 itu terlalu sedikit, maunya dia punya anak 4. Sampai pada akhirnya kami memutuskan ingin memiliki anak lagi. Dan alhamdulillah akhirnya pun saya hamil yang ketiga. Di kehamilan saya yang ketiga ini saya merasa takut, cemas, was-was. Wah, berarti ini ketiga kalinya saya mau operasi sesar. Kayak mana ya kalau yang ketiga ini anak saya laki-laki lagi? Waduh, cemas juga sih. Dan sampai pada akhirnya saya percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak. Sampai pada akhirnya saya mulai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sebelumnya saya memang sholat fardu tapi masih banyak bolongnya, saya memperbaiki itu semua. Saya usahakan istiqomah melaksanakan sholat fardu 5 waktu itu tidak pernah tinggal, dan saya usahakan di awal waktu. Tidak pernah saya tunda-tunda. Selain sholat fardu yang 5 waktu saya tidak pernah tinggal, saya kerjakan. Saya juga melakukan amalan-amalan sholat sunnah seperti sholat sunnah tahajud, sholat sunnah hajat, sholat sunnah witir, sholat sunnah duha, dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya singkat saja ceritanya, tapi nanti akan saya buatkan tersendiri insya Allah video tentang tata cara pelaksanaan doa, akan saya jabarkan insya Allah, saya buat tersendiri videonya. Nah, yang akan saya bahas sholat-sholat apa saja yang dari mana saya melakukannya. Saya awalin sholat sunnah saya itu dari sholat sunnah tahajud dulu. Nah, sholat sunnah tahajud itu kan kita kerjakan setelah kita bangun tidur. Saya biasanya mengerjakan sekitar jam 3 atau setengah 3. Saya terbangun dari tidur saya ambil wudhu. Saya memulai dengan sholat tahajud 2 rakaat. Setelah sholat tahajud 2 rakaat salam, saya berdiri kembali dan melaksanakan sholat hajat 2 rakaat. Nah, sholat hajat ini kan bertujuan jika kita punya hajat, keinginan, atau cita-cita, kita bisa minta kepada Allah Tuhan kita. Nah, saya biasanya melakukan sholat hajat 2 rakaat. Untuk surat-surat
dan tata cara bacaannya insya Allah nanti akan saya buatkan di segmen tersendiri. Setelah salam biasanya saya melakukan zikir, yaitu astagfirullahaladzim sebanyak 100 kali, subhanallah sebanyak 100 kali, dan selawat kepada Nabi Muhammad sebanyak 100 kali. Setelah itu saya biasanya sholat doa sholat hajat. Nah, setelah sholat hajat saya berdiri kembali melaksanakan sholat witir sebanyak 3 rakaat. Nah, biasanya kalau saya nggak ngantuk sampai menjelang subuh tuh saya baca surat-surat Al-Quran. Nah, biasanya kalau saya ngantuk saya tertidur juga sambil menunggu waktu subuh tiba. Dan untuk sholat duhanya sendiri saya biasa melakukan jam 8 atau sampai jam 9 pagi. Sholat duha saya biasa melakukan 2 rakaat atau sampai dengan 4 rakaat. Setelah sholat duha biasa kita berdoa, ada juga doa sholat duha dan doa-doa saya tersendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya mulai bisa merasakan kedekatan tersendiri, batin saya tenang, dan saya bisa berdialog meminta kepada Allah dalam sholat-sholat sunnah saya dan dalam zikir-zikir saya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, sampai pada akhirnya usia kehamilan saya berusia 7 bulan. Saya dan suami memeriksakan kehamilan saya ke dokter spesialis kandungan. Dan alhamdulillah dokter kandungan membacakan hasil USG bahwasanya saya hamil anak kembar perempuan. Masya Allah, saya merasa bersyukur, terharu, ternyata begitu besar mukjizat Allah. Sampai apapun yang kita inginkan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Kanza Channel yang berbahagia, ternyata tidak sampai di situ kebahagiaan saya. Selain amalan-amalan yang saya lakukan, alhamdulillah secara istiqomah tersebut, saya mendapatkan rezeki anak kembar perempuan. Saya juga mendapatkan rezeki uang 50 juta lebih, sekitar segitulah, sekitar 50 jutaan. Itu dari hal yang tidak disangka-sangka. Saya sampai gimana ya, terharu. Wah, begitu besarnya mukjizat yang Allah berikan dari amalan-amalan yang saya lakukan itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat sahabat-sahabat. Ini adalah kisah nyata saya. Alhamdulillah bisa saya bagikan sebagai motivasi buat sahabat-sahabat yang ingin memiliki keinginan, hajat, atau yang lainnya. Percayalah, pasti Allah akan berikan jika kita meminta kepadanya. Insya Allah di video selanjutnya saya akan buatkan tata cara bagaimana doa, zikir yang biasa saya amalkan. Insya Allah jika banyak yang tertarik dengan cerita saya ini, saya akan buatkan.
Sampai di sini dulu cerita saya. Terima kasih bagi sahabat yang mensupport, unsubscribe, dan like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.